Oke ya, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang materi vertebrata. Silakan disimak baik-baik. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa menuliskan presensi sesuai dengan format yang sudah Ibu tentukan. Selamat belajar. Nah, untuk ciri-ciri hewan vertebrata itu tentunya memiliki tulang belakang ya. Kelompok hewan ini memiliki tubuh terdiri dari kepala, badan, dan umumnya memiliki dua alat gerak aktif. Itu bisa meliputi kaki dan tangan, sayap dan kaki, atau sirip dan ekor. Sistem pencernaannya itu memanjang dari mulut hingga anus, dan dilengkapi dengan kelenjar pencernaan, yaitu hati. Nah, mereka juga memiliki alat ekskresi berupa ginjal. Dan alat pernapasan juga berupa paru-paru, kulit, ataupun insang. Nah, untuk sistem peredaran darahnya mereka termasuk sistem peredaran darah tertutup. Artinya aliran darah itu ditutupi oleh saluran pembuluh darah. Nah, untuk otak dari vertebrata pun itu sudah berkembang dengan baik. Sedangkan untuk reproduksinya, semua anggota vertebrata itu melakukan reproduksi secara seksual atau generatif, yang dimana membutuhkan dua sel kelamin yang berbeda antara individu untuk melakukan pembuahan jantan dan juga betina. Nah, untuk sifat reproduksinya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, opipar, yang artinya embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur, yang dimana telurnya itu di luar dari tubuh indukan. Terus, pipipar, artinya embrio tumbuh dan berkembang dalam uterus atau rahim di dalam tubuh indukan. Dan yang terakhir adalah opopipipar, artinya embrio tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur, yang dimana cangkang telurnya itu berada di dalam tubuh indukan. Kemudian akan dikeluarkan jika sudah menetas dalam tubuh. Untuk ukuran dan bentuk dari vertebrata sendiri itu bermacam-macam. Nah, vertebrata ini hanya terdiri dari satu filum saja ya, yaitu filum chordata. Nah, kita akan bagi filum chordata ini menjadi dua superkelas. Yaitu yang pertama superkelas Pisces, yang terdiri dari Agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Dan yang kedua adalah superkelas Tetrapoda yang terdiri dari kelas amfibia, reptilia, apes, dan juga mamalia. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Kita mulai dari superkelas Pisces. Superkelas Pisces adalah hewan jenis ikan. Ikan hidup di air memiliki tulang belakang, berkembang biak dengan bertelur, dan juga berdarah dingin. Nah, dengan hidup di dalam air, maka ikan memiliki insang sebagai alat pernapasannya. Insang ini berfungsi untuk menyaring oksigen dari air. Terus, jantung pada ikan itu masih sederhana dengan hanya dua kamar atau dua bagian, yaitu serambi dan juga bilik. Karena itu, darah kotor dan darah bersih kayak oksigen itu masih bercampur di dalam tubuh ikan. Ini menyebabkan ikan berdarah dingin dan tidak dapat mengatur suhu di dalam tubuhnya sendiri. Nah, ikan memiliki sistem reproduksi dengan cara bertelur atau opipar. Itu pembuahannya melalui pemijahan. Nah, ikan jantan dan betina itu melepaskan sel reproduksi ke dalam air di luar tubuh mereka. Nah, di mana itu akan terjadi sebuah pembuahan luar atau disebut dengan fertilisasi eksternal. Nah, superkelas Pisces ini dibagi menjadi tiga kelas. Yang pertama adalah kelas Agnatha. Kelas ini merupakan kelas ikan yang paling primitif yang masih hidup. Agnatha ini merupakan ikan menyerupai belut dengan mulut melingkar serta tidak mempunyai rahang. Akan tetapi tubuhnya tersusun atas rangka berkatilago atau memiliki tulang rawan. Kulitnya pun lembut dan tidak memiliki sisik serta sirip. Nah, klasifikasi dari kelas ini umumnya sudah punah seperti Heterostarchi, Ptera spidomorphi, dan Hycouthies. Sedangkan yang masih ada sekarang seperti kelompok Petromyzodonti dan Mikini. Kelas yang kedua adalah kelas Chondrichthyes. Nah, kelas ini merupakan kelas yang memiliki rangka tulang rawan atau kartilago. Kulitnya terbuat dari ribuan susunan struktur seperti gigi yang dikenal sebagai sisik plakoid. Nah, umumnya kelompok ini hidup di laut. Insangnya pun berupa 1, 5, sampai 7 pasang pada tubuhnya. Nah, insangnya ini
tidak memiliki penutup insang atau tidak memiliki operkulum. Kelompok ini pun tidak memiliki gelembung renang. Nah, karena tidak memiliki gelembung renang, itu sebagian anggota kelompoknya seperti hiu terus berenang meskipun dalam keadaan tidur. Nah, ini ditujukan agar dapat terus mengapung di dalam air. Kelompok kelasnya sendiri itu terdiri dari kelompok hiu dan juga pari. Kelas selanjutnya dalam kelompok superkelas Pisces adalah kelas Osteichthyes. Nah, kelompok ini merupakan ikan yang memiliki tulang sejati. Mulutnya itu terletak di ujung kepala dan insangnya tertutup oleh operkulum. Nah, sebagian ikan yang hidup di tempat berlumpur seperti ikan lele itu memiliki pernapasan tambahan yang dinamai labirin. Sebagian kelompok ini memiliki 2 pasang sirip. Tubuhnya dapat mengapung di air karena mereka memiliki gelembung udara. Mereka juga dapat ditemukan di air laut dan juga air tawar. Nah, ada 50 lebih kelompok dari kelas ini. Semua keluarga ikan yang mempunyai tulang sejati kecuali hiu, pari, dan agnatha ini merupakan kelompok dari kelas Osteichthyes ini. Nah, jadi itu ya superkelas Pisces. Selanjutnya kita akan membahas superkelas Tetrapoda. Dalam bahasa Yunani, Tetrapoda itu artinya berkaki 4. Tetrapoda ini merupakan kelompok vertebrata yang hidup di darat atau semi darat, seperti amfibi yang hidup di 2 alam. Nah, tetrapoda ini termasuk amfibi, dinosaurus, reptil, burung, mamalia, dan organisme berbentuk kuno peralihan antara ikan dan juga amfibi. Beberapa tetrapoda itu telah berevolusi menjadi bentuk tanpa kaki, seperti ular. Nah, ada 4 kelas yang termasuk pada superkelas tetrapoda saat ini. Yang pertama adalah kelas amfibia. Kelompok ini hidup dengan 2 bentuk kehidupan, yaitu bisa di darat dan juga di dalam air. Amfibia itu mudah dikenal melalui kulitnya yang licin, lembut, dan juga lembab. Nah, kulit yang lembab ini itu bisa digunakan sebagai alat pernapasan tambahan. Pada umumnya saat fase larva mereka bernapas menggunakan insang. Dan pada saat dewasa itu menggunakan paru-paru serta kulitnya. Nah, kelas ini dibagi menjadi 3 ordo. Yaitu yang pertama Gymnophiona, yaitu kelompok Caecilia. Terus Caudata adalah kelompok salamander, dan Anura adalah kelompok katak dan juga kodok. Kelas selanjutnya adalah Reptilia. Ukuran tubuh dan bentuknya itu bervariasi. Umumnya reptilia itu memiliki 2 pasang kaki berjari 5, kecuali pada ular dan juga penyu. Nah, reptilia ini mengalami pergantian kulit atau disebut dengan molting, yaitu kulit luar secara periodik akan terlepas, kecuali pada buaya dan juga kura-kura. Reptilia merupakan hewan poikilotrem atau berdarah dingin. Reptilia ini mengontrol suhunya bukan dengan metabolisme tubuh, melainkan dengan adaptasi tingkah laku. Contohnya, kadal sering berjemur di bawah terik matahari ketika udara sejuk dan mencari tempat teduh bila udara terlalu panas. Pada umumnya reptilia itu bersifat opipar, tetapi ada juga yang opopipipar, misalnya kadal. Nah, untuk klasifikasinya, kelas reptilia itu dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama, Squamata, seperti kelompok cicak, iguana, kadal, dan berbagai jenis ular. Terus Cryllonia, seperti kelompok kura-kura, penyu, dan juga labi-labi. Yang ketiga, Crocodilia, meliputi buaya, aligator, kaiman, dan juga gavial. Dan yang terakhir adalah Rhynchocephalia, yaitu beranggotakan reptil yang disebut dengan tuatara. Kelas yang selanjutnya adalah kelas Apes atau burung. Ciri yang paling utama dari kelompok ini adalah memiliki sayap untuk terbang bagi sebagian kelompoknya. Mereka bernapas menggunakan paru-paru serta mempunyai puni-puni udara yang berfungsi untuk menyimpan cadangan udara pada saat mereka terbang. Kelas Apes ini termasuk hewan berdarah panas serta mempunyai suhu tubuh yang tetap stabil. Nah, untuk perkembangbiakannya yaitu dengan cara bertelur. Serta untuk pembuahannya itu pun terjadi di dalam indukan betinanya atau fertilisasi internal. Ciri tubuh lainnya dari Apes adalah memiliki paruh dan juga pada umumnya tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ingat ya, bulu dan juga rambut itu berbeda. Untuk klasifikasinya, Apes dibagi menjadi 2 ordo, yaitu yang pertama Paleognathae. Nah, kelompok ini adalah kelompok burung yang tidak bisa terbang.
Contohnya seperti burung unta, kiwi, puyuh, dan juga penguin. Terus, ordo yang kedua adalah Neognathae, yaitu kelompok burung yang bisa terbang. Contohnya banyak, seperti burung hantu, merpati, ataupun elang. Nah, untuk kelas yang terakhir dari kelompok superkelas Tetrapoda adalah kelas mamalia. Kelas mamalia ini itu memiliki kelenjar susu, yang dimana mamalia juga dikenal sebagai makhluk yang menyusui. Untuk perkembangan otaknya pun itu paling sempurna di antara yang lain. Mereka termasuk hemoiterm atau berdarah panas. Nah, untuk ciri-ciri tubuhnya itu dipenuhi atau sebagian dari tubuhnya itu memiliki rambut. Cara berkembang biaknya pun itu melahirkan. Mereka bernapas dengan paru-paru, menghasilkan kelenjar keringat, dan peredaran darahnya pun itu tertutup, artinya memiliki pembuluh darah. Serta mereka pun pada umumnya memiliki daun telinga dan juga gigi. Nah, kelas mamalia ini itu umumnya berhabitat atau tinggal di daratan. Tetapi ada juga yang hidup di dalam air, contohnya paus. Paus ini tidak termasuk ke dalam kelompok ikan. Karena paus menyusui, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki rambut, serta berkembang biak dengan cara melahirkan. Maka dari itu, paus masuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, mamalia ini dibagi menjadi 3 subkelas. Yaitu yang pertama, Monotremata. Adalah satu-satunya mamalia yang memiliki ciri mirip dengan reptil. Yaitu bisa bertelur, tidak memiliki daun telinga, dan juga gigi. Contohnya seperti platypus. Terus yang kedua adalah Marsupialia. Ini adalah kelompok mamalia yang berkantung. Bayi yang lahir dalam tahap belum sempurna dan akan berpindah serta berkembang di dalam kantong tersebut. Dan yang terakhir adalah Eutheria, yaitu mamalia sejati. Mereka tidak memiliki kantong dan perkembangan janinnya itu berlangsung di dalam uterus atau rahim. Subkelas ini memiliki lebih dari 40 kelompok. Nah, contohnya seperti hewan pengerat, beruang, dan primata, termasuk kita sebagai manusia, masuk ke dalam kelompok Eutheria atau mamalia sejati. Karena menyusui, tidak memiliki kantong, dan juga melahirkan. Tapi tentunya kita adalah makhluk yang paling sempurna dan paling... There's a place I have found in the shade on the ground.